Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bung Octavia Cahyani dari kelas 03 SIDP 001. Di sini saya akan membawakan video mengenai dongeng untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah retorika. Di sini saya akan membacakan dongeng Sehelai Rambut. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak laki-laki yang memiliki perbedaan dengan anak yang lainnya. Anak laki-laki itu hanya memiliki satu rambut di kepalanya. Tidak seperti teman-temannya yang memiliki banyak rambut di kepala. Suatu hari, anak laki-laki itu berpikir, kenapa hanya dia yang memiliki satu rambut, tidak seperti teman-temannya yang lain yang memiliki banyak rambut di kepalanya. Untuk mempercantik diri, anak laki-laki itu menyusuri jalan untuk menemukan sebuah rambut. Di dalam perjalanan, anak laki-laki itu bertemu dengan seekor serigala. Lalu dia bertanya, "Wahai serigala, apakah aku boleh meminjam rambut bulumu yang sangat lebat?" Lalu serigala pun menjawab, "Ya, tentu boleh anak kecil yang manis." Kemudian anak laki-laki itu menaruh bulu lebat serigala di kepalanya. Tetapi bulu serigala itu sangat kasar sehingga tidak cocok di kepalanya. Anak itu kembali berjalan dan bertemu dengan seekor angsa. Dia meminta bulu angsa itu dan berkata, "Wahai angsa, bulumu sangat cantik, apakah aku boleh meminjamnya?" Lalu angsa itu pun memberikannya. Kemudian anak lelaki itu memakai bulu angsa di kepalanya, tetapi bulu angsa itu terlalu berkeringat sehingga tidak cocok juga di kepalanya. Lalu dia kembali berjalan dan bertemu dengan pohon pinus. Dia berpikir, kalau bulu angsa dan bulu serigala tidak cocok dengannya, kemungkinan saja daun-daun di pohon itu bisa numbuh juga di kepalanya. Akhirnya anak lelaki itu menaruh daun-daun pinus di kepalanya, tetapi fotosintesis tidak terjadi. Anak itu kembali ke rumah dengan perasaan yang amat sedih karena tidak menemukan rambut atau bulu pun yang cocok di kepalanya. Saat kembali bercermin, dia menatap dirinya sendiri. Setidaknya ada satu helai rambut yang cocok di kepalaku. Anak itu pun merasa bersyukur karena masih memiliki satu helai rambut yang sangat berharga di kepalanya. Dan dia pun menjadi percaya dengan dirinya sendiri dengan sehelai rambut yang ada. Kita dongeng yang kedua, yaitu Awan Pelindung Bumi. Sebuah desa di bumi, hiduplah sekelompok masyarakat yang bermukim di sana. Hidup dengan keberkahan yang diberikan alam kepada mereka. Pada suatu hari, warga desa mengeluhkan cuaca yang sangat dingin. Mereka mulai menyalahkan keberadaan awan-awan yang menghalangi cahaya sinar matahari untuk memberikan kehangatan di desa mereka. Gara-gara awan itu yang menghalangi cahaya sinar matahari, pergilah awan, keberadaanmu menyesakan kami. Awan yang mendengar itu merasa sangat sedih. Awan pun membatin dalam hatinya, karena keberadaanku, warga desa menjadi kesusahan. Lalu awan dengan malu-malu bersembunyi di balik matahari. Desa hidup dengan kebahagiaan dan dengan sinar kehangatan matahari. Tetapi lama-kelamaan, sengatan sinar matahari membuat mereka kepanasan. Tidak ada awan, tidak ada malam, tidak ada air untuk minum. Mereka mulai mengeluhkan dan mencari-cari di mana keberadaan awan. Tumbuhan pada mati, sumur kekeringan, dan tidak ada air bersih untuk minum. Mereka mulai kewalahan dengan kepanasan udara.
Di mana awan? Panas, tidak ada air. Warga desa mulai menyerukan dan memohon awan untuk kembali. Tetapi permohonan mereka tidak didengar oleh awan. Ada seorang gadis kecil. Dia memohon dan menangis, meminta awan untuk kembali ke desa mereka. Wahai awan, bisakah kau kembali melindungi bumi kami? Kami kepanasan, kekeringan, ucap anak gadis itu. Awan yang memang menyukai anak-anak akhirnya mendengar permohonan anak gadis itu dan dia pun kembali ke desa. Desa itu bersorak gembira melihat kedatangan awan. Terima kasih dan maafkan kami, ternyata tanpa keberadaan kamu, kami juga kesusahan. Tidak ada awan yang melindungi kami dari sengatan sinar matahari, ucap orang-orang desa. Lalu, awan yang mendengar permintaan maaf itu langsung menerima permintaan maaf warga desa dengan memberikannya keberkahan, yaitu hujan. Turun hujan yang sangat deras. Setelah sekian lama hanya ada kepanasan. Kini tumbuh-tumbuhan hidup kembali dan menghijau. Sumur dan sungai terisi oleh air yang mengalir yang bisa dibuat untuk keperluan sehari-hari, dan ada malam yang dapat membuat mereka tertidur dengan nyenyak.